Menurut ramalan Jyotisa, akan muncul para jiwa terpilih. Mereka lahir di masa transisi ini. Mereka bukan orang sembarangan. Antara tahun 2024 sampai 2027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Perkenalkan, aku Ki Dalang Beling. Dalam ramalan kuno Jyotisa dari India, tertulis satu nubuat yang membuat bulu kuduk berdiri. Indonesia, negeri Jamrud Khatulistiwa ini, akan menghadapi badai besar. Krisis global akan mengguncang dunia, ekonomi hancur. Negara-negara kuat pun tumbang satu persatu. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini. Dan bagi sedulur yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Inilah ramalan yang disimpan dalam kitab Jyotisa, Peta Langit Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, yang baru sekarang mulai terkuak. Tahun 2024 sampai 2026, dunia akan masuk masa paling kelam. Ekonomi rontok, politik dunia bergejolak, perang, kudeta, kejatuhan mata uang besar, semua itu diprediksi terjadi. Tapi anehnya, dalam peta langit Indonesia ada kekuatan gaib yang menjaga. Indonesia tidak akan tumbang. Bahkan di saat negara lain kocar-kacir, kita justru ditempa jadi baja. Krisis ini akan membawa kawah candra di muka bagi Indonesia. Setelah badai, datanglah masa emas. Mulai tahun 2027 sampai 2035, Indonesia masuk fase kebangkitan. Ramalan Jyotisa menyebutkan akan ada fokus besar pada teknologi hijau, ekonomi biru, dan diplomasi internasional. Artinya, bangsa ini akan kaya dari lautnya, makmur dari teknologinya, dan disegani dari diplomasi damainya. Dunia akan memandang ke timur dan menemukan Indonesia. Nah, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Menurut ramalan Jyotisa, akan muncul para jiwa terpilih. Mereka lahir di masa transisi ini. Mereka bukan orang sembarangan. Antara tahun 2024 sampai 2027, pemimpin kita adalah sosok dengan kekuatan Jupiter dan Saturnus di puncak. Artinya, dia kuat dalam membangun ekonomi dan reformasi besar. Sedang tahun 2028 sampai 2035 muncullah pemimpin yang lebih gila lagi. Jiwa visioner dengan kekuatan Jupiter dan Mars. Mungkin dari teknokrat, mungkin dari militer reformis. Kalau peta kelahirannya ada Ketu di rumah yang ke-10, pemimpin ini akan membawa perubahan spiritual besar-besaran untuk Nusantara. Dan inilah peringatan besar untuk pemimpin dan calon pemimpin Indonesia. 6 bahaya yang patut diwaspadai. Tapi ramalan ini tidak hanya bicara indah-indah saja. Bersamaan dengan harapan, ada peringatan keras. 6 bahaya besar sudah menanti para pemimpin kita, para jiwa terpilih Nusantara. Ini bukan ancaman main-main. Kalau salah langkah, Indonesia bisa terperosok kembali ke jurang kehancuran. Apa saja bahayanya? 1. Ancaman gulingkan pemerintahan. Bahaya pertama, ada kekuatan besar tersembunyi ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Mereka akan membuat kerusuhan, menciptakan asap tebal, bahkan menimbulkan korban jiwa. Ekonomi global makin parah, inflasi meledak. Jika pemimpin lengah,
negara bisa kacau balau. Ini saatnya para pemimpin membuka mata. Waspada, jangan percaya semua orang di sekelilingmu. Yang kedua, gelombang PHK dan krisis ekonomi. Bahaya kedua ini sangat mengerikan. Ekonomi dalam negeri juga kena dampaknya. PHK besar-besaran akan terjadi. Banyak pabrik gulung tikar, dagang pun makin sulit. Banyak yang kolaps. Kalau Anda masih punya pekerjaan hari ini, pegang erat-erat. Karena sebentar lagi cari kerja lebih susah daripada cari air di padang pasir. Yang ketiga, asap kerusuhan dan rusuh massal. Bahaya ketiga, ramalan melihat asap-asap besar di langit Indonesia. Para spiritualis, para pamengku spiritual sudah melihat tanda-tanda ini. Bisa jadi itu kerusuhan, bisa jadi itu sabotase. Seperti bayangan tahun 1998, tapi kali ini lebih licik, lebih terencana. Tapi jangan takut, ada kekuatan gaib yang melindungi para pemimpin dalam negeri ini. Walau serangan terus datang, dengan doa rakyat dan restu leluhur, pemimpin kita akan bertahan. Yang keempat, adu domba ras dan agama. Bahaya keempat ini makin gila. Politik adu domba, isu agama, ras, suku, semuanya dimainkan. Ormas radikal, LSM bayaran, politisi gagal, akademisi bayaran asing, media asing, semua akan menyerang dari berbagai arah. Kalau kita tidak pintar, kita akan dijadikan alat perang. Waspadalah, jangan mau diadu. Ingat, bangsa ini milik kita semua. Yang kelima, adanya tanda gempa besar. Gempa ini kemungkinan terjadi di pesisir selatan Pulau Jawa, termasuk Jawa Tengah. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi lebih kewaspada daripada menyesal di kemudian hari. Siapkan diri, banyak doa, perkuat iman, saling menjaga satu sama lain. Yang keenam, bencana dari langit, badai matahari. Bahaya keenam ini berasal dari langit. Ada kemungkinan badai matahari besar. Kalau ini terjadi, internet mati, komunikasi terputus. Kita seperti kembali ke zaman yang gelap. Bayangkan hidup kita tanpa internet, tanpa listrik, tanpa sinyal. Kita akan benar-benar diuji. Apakah masih bisa bertahan sebagai suatu bangsa? Tapi semua kegelapan ini sudah diramalkan jauh hari oleh Ronggo Warsito, pujangga besar Nusantara. Di bait ke-17 Sabda Tama, beliau menulis, tatune kabeh tuntun, larane waluya sadarum, tias prihatin ginantun sukom merpeki, wong ngantuk anemu keto, isine dinar sabokor. Semua luka dan duka akan hilang, rasa sakit sembuh seketika, rasa prihatin berganti sukacita. Orang yang mengantuk menemukan gong kecil berisi emas sebokor penuh. Artinya, setelah penderitaan besar, setelah kegelapan, Indonesia akan menemukan emasnya. Bangsa ini akan menemukan kejayaan baru yang belum pernah dilihat dunia. Sekarang kita hidup di masa itu, masa transisi, masa yang penuh gejolak, sekaligus penuh peluang. Tugas kita sekarang adalah jangan takut, tingkatkan iman, jaga persatuan. Mari sama-sama kita rakyat Indonesia dan para pamengku spiritual Nusantara yang mewarisi ilmu-ilmu leluhur berdoa untuk para pemimpin kita dan para jiwa-jiwa terpilih pilihan leluhur Nusantara yang akan membawa kebangkitan Indonesia menuju masa kejayaan. Karena di balik semua badai ini, emas Nusantara sudah menunggu untuk ditemukan, untuk kesejahteraan semua rakyat Indonesia, untuk kita semua dan anak cucu kita. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.